Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cubic spline interpolation. Cubic spline interpolation. Misalkan kita memiliki sejumlah n plus 1 data. N plus 1 data yaitu titik-titik x0, fx0. Ini misalkan ini x0, fx0, kemudian x1, fx1, ini x1, fx1, kemudian x2, fx2 dan seterusnya sampai xn, fxn. Nah, dari data ini kita ingin mencoba melakukan interpolasi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan interpolasi per interval. Jadi dari data ini kita bagi-bagi menjadi sebanyak n buah interval. Ini interval pertama, kita sebut saja ini interval ke 0. Ini interval ke-1, interval kedua dan seterusnya sampai nanti berarti di sini adalah interval ke n-1. Total berarti ada sebanyak n interval. Dari n plus 1 data ini kita bisa membentuk n interval. Kemudian cara paling sederhana untuk melakukan interpolasi ya kalau di dalam plot grafik seperti ini titik-titiknya, maka kita lakukan interpolasi secara linear antar titik-titik ini. Berarti dalam satu interval kita buat satu garis lurus yang menghubungkan titik-titik ujung-ujung interval itu. Ini dengan ini kita tarik garis lurus, ini dengan ini kita tarik garis lurus, ini juga tarik garis lurus, ini tarik garis lurus, tarik garis lurus, tarik garis lurus. Nah, itu salah satu cara interpolasi yang paling sederhana. Tetapi kita terkadang berhadapan dengan permasalahan yang bahwa data ini berasal dari, atau asumsi kita data ini berasal dari suatu fungsi, katakanlah fungsi f yang tentunya bentuknya tidak kita ketahui, oleh karena itu kita harus melakukan interpolasi. Fungsi f yang tidak kita ketahui, tapi kita yakini bahwa fungsi ini bersifat diferensiabel. Artinya apa? Di titik, contohnya di titik ini, nilai fungsinya, fungsi tersebut di titik ini harus dapat diturunkan. Begitu juga di titik-titik lainnya yang tadi kita ketahui itu. Nah, kalau seperti itu yang kita asumsikan, maka pendekatan secara linear seperti ini, interpolasi secara linear ini tidak akan memenuhi keinginan kita itu. Karena apa? Tentunya di titik ini kita tidak bisa jelas ini tidak akan memiliki turunan. Begitu juga di titik ini tidak akan memiliki turunan, tidak turunan dan seterusnya. Ini kalau secara grafik seperti ini ya. Nah, maka dari sini kita mencoba melakukan pendekatan yang lebih ordernya lebih tinggi lagi, tidak secara linear, tapi dalam hal ini kita melakukan secara kubik. Artinya kita akan dekati setiap interval ini dengan suatu polinomial berorder 3 karena kubiknya. Misalkan ini polinomialnya kita akan namakan sebagai S0 sesuai indeks awal di sini S0. Berikutnya yang ini adalah S1. Berikutnya yang di sini berarti adalah S2 dan terusnya sampai yang terakhir di sini nanti kita akan tuliskan sebagai Sn-1. Jadi setiap interval akan coba kita dekati dengan polinomial order 3 dari mulai S0 sampai Sn-1. Secara umum bentuk polinomialnya tentunya adalah Sj sama dengan, katakanlah kita akan tulis ini sebagai Aj plus BJ kalikan, kita kan tuliskan begini dulu, X
CJ X kuadrat plus DJ X pangkat 3. Secara umum tentunya seperti itu. Tapi yang jelas nilai polinomial S0 contohnya di sini harus bertepatan dengan nilai polinomial S1 di titik pertemuan mereka ini, di titik X1. Berarti kita boleh tuliskan sekarang S0 di titik X1 itu harus sama dengan S1 di titik X1. Begitu. Dan bahkan karena permasalahan yang kita dekati adalah ini dia datanya, maka nilai di titik ini pun juga harus sama dengan nilai data yang kita ketahui tadi, yaitu fx yang ini ya, fx1 gitu. Sehingga secara umum kita boleh tuliskan berarti kalau kita punya sj di titik x, berarti di sini adalah j plus 1, itu harus sama dengan sj plus 1 di titik xj plus 1 ini harus sama dengan nilai fungsi f di titik xj plus 1. Ini satu syarat yang harus dipenuhi. Itu kemudian berikutnya yang harus kita penuhi juga adalah bahwa nilai turunannya, karena tadi kita mengharapkan interpolasi yang kita dapatkan itu bersifat licin, bersifat diferensiabel, maka tentunya nilai turunan S0 di titik sini, di titik X1 itu harus sama dengan nilai turunan S1 di titik X1. Sehingga kita tuliskan syarat keduanya adalah nilai turunan Sj di titik Xj plus 1 itu harus sama dengan nilai turunan dari S aksen J plus 1 J plus 1 di titik X J plus 1. Nah, apakah harus sama dengan nilai turunan dari F? Kalau nilai turunan F itu diketahui, ya tentunya ini harus sama. Tapi permasalahannya dalam realitanya kadang-kadang nilai turunan dari fungsi F-nya yang mau kita interpolasikan itu tidak diketahui. Jadi kita hanya dibekali data ini saja cukup, sudah. Nah, maka ya kita tidak bisa menuliskan tambahan syarat itu. Ya. Kemudian, sebagaimana kalau kita lihat dari sini ya, dari polinomial ini, nih biar lengkap saya tulis x ya di sini. Kita tulis dulu yang lengkap. Nah, misalkan kalau kita lihat dari bentuk polinomial secara umum seperti ini, maka ketika diturunkan satu kali, dia baru menghasilkan bentuk BJ ditambah dengan 2CJ ditambah dengan 3DJ CJX ya, 3DJ X kuadrat. Ini baru turunan sekalinya. Nah, kita mengharapkan sebagai tambahan agar benar-benar lengkap datanya, agar benar-benar mendekati yang kita inginkan, maka turunan orde keduanya juga itu harapan kita haruslah sama nilainya di titik pertemuan antar selang itu ya. Gitu. Jadi nanti seharusnya di sini Sj double aksen X itu sama dengan berarti adalah 2CJ plus 6
dgx gitu. Tentunya kalau turunan ketiganya sudah suatu konstanta, jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi sekarang. Sekarang yang kita harapkan di titik pertemuan antara dua selang, maksudnya di sini selang ke-0 dan selang ke-1 ini, pertemuannya berarti di sini dx1 itu nilai fungsinya bertepatan, nilai polinomial bertepatan antara polinomial bersebelahan ini SC dengan SC plus 1. Begitu juga nilai turunan pertamanya dan juga nilai turunan keduanya. Kita buat seketat mungkin persyaratannya, harapannya agar kita dapatkan nanti kumpulan polinomial yang bersambung secara smooth, ya, bersambung secara smooth. Meskipun karena kita tidak punya informasi mengenai nilai turunan dari fungsi yang mau kita interpolasikan itu di setiap titiknya, setiap titik interval ini, ujung-ujung interval ini. Tapi setidaknya dengan data ini harapannya bentuk fungsinya nanti mendekati yang kita harapkan, gitu. Nah, kemudian sebagai tambahan persyaratan keempat, kita bisa tambahkan bahwa ada dua macam kondisi tergantung nanti mana yang kita miliki, yaitu turunan polinomial x0, turunan keduanya itu sama dengan turunan kedua polinomial yang di titik ujung sini. Berarti ini kalau di x0 berarti kita pakainya adalah yang s0, kemudian ini berarti adalah yang n plus 1, ini di titik xn, ini sama dengan 0. Gitu. Kalau seperti itu berarti ketika sudah mau mendekati ke ujung sini, setidaknya kalau kita ke arah ke kiri ya berarti ini sudah merupakan garis lurus terus ya. Sudah merupakan garis lurus. Begitu juga yang di sini berarti sudah merupakan garis lurus terus. Ya, karena turunan keduanya di sana sudah di titik ini sudah 0. Kemudian syarat kedua di poin nomor 4 ini bisa jadi kita memiliki data turunan f di titik x0 dan juga di titik xn, artinya di ujung-ujungnya. Maka ini akan lebih cermat lagi nanti hasilnya. Jadi misalkan saya tulis di mana ya, di sini saja ya, 4 yang kedua. Kalau kita punya nilai turunan f di titik x0 ini dan di titik xn, ya di titik xn, kita harapkan tentunya turunan dari s0 di titik x0 ini sama dengan nilai turunan f di titik x0. Begitu juga nilai turunan sn-1 di titik xn ini kita harapkan juga sama dengan nilai turunan f di titik xn. Nah, kalau kondisinya yang kedua bisa dipenuhi, ya lebih baik kita untuk poin nomor 4 pakai yang kedua ini. Tapi kalau tidak punya, ya minimalnya kita terapkan yang kondisi yang pertama ini. Kondisi yang pertama ini kita namakan sebagai batas bebas atau alamiah. Sementara kalau yang ini kita pakai istilah bahasa Inggris aslinya dulu aja ya, claim. Kita nanti cari aja terjemahannya ya, boundary ya. Oke, ini saya pisahkan dari yang lainnya. Oke, itu dia. Tapi di sini ada yang perlu saya tambahkan dulu, bahwa tadi yang nomor pertama ini atau kita masukkan saja nomor 5. Nomor 5 ada kelupaan. Kan tadi kan kita mempersyaratkan di titik x1, x2, x3 sampai di sini, karena kita hanya mempersyaratkan untuk nomor 1 ini yaitu nilai polinomial yang
di titik pertemuan. Nah, kata kuncinya gitu. Di titik pertemuan antara dua selang ini harus nilainya bertepatan. Dan selain bertepatan antara S0 misalnya dengan S1, tapi juga harus bertepatan dengan nilai fungsi yang kita ketahui datanya tadi di sini. Nah, yang belum adalah di ujung-ujung ini, di sini sama di sini. Ini belum kita tetap terapkan syaratnya di poin 1 sampai 4 ini. Maka kita terapkan di sini bahwa S0 di titik X0 itu haruslah sama dengan Fx0. Begitu juga Sn-1 di titik Xn, ini di ujung sana, maka nilainya harus sama dengan Fxn. Oke, itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kita membentuk cubic spline interpolation ini. Jadi untuk memudahkan kita agar nanti mendapatkan nilai konstanta ini AJ, BJ, CJ, dan DJ, kita akan menyesuaikan bentuk polinomial order 3 ini. Strateginya kita akan tuliskan dia dalam bentuk SJX sama dengan AJ plus BJ dikalikan X nya kita kurangkan dengan XJ sesuai indeksnya, plus saya taruh di bawahnya sini CJ X min XJ lagi kuadratkan, plus ini taruh bawah lagi DJ X min XJ pangkat 3. Tujuannya apa? Agar ketika kita masukkan nilai X nya sama dengan XJ, misalkan S0, kita masukkan X0, maka di sini ada X0. Ketika kita hitung nilai X nya di titik X0, berarti di sini adalah X0 min X0. Begitu juga di suku ketiga dan suku keempat ini ada X min X0, X0 min X0, X0 min X0, ini juga X0 min X0. Sehingga suku kedua, ketiga, dan keempat semuanya 0, tersisa adalah AJ-nya. Oleh karena itu AJ di sini tidak lain tentunya haruslah sama dengan nilai kita punya berarti kan S0. Nah, kita hitung contoh ya sini. X0 sama dengan A, ini J-nya adalah 0, A0. Nah, maka karena kita mengharapkan itu adalah sama dengan Fx0, berarti A0 di sini tidak lain adalah sama dengan Fx0. Sehingga dari situ kita bisa langsung tetapkan nilai konstanta AJ yang di depan sini. Untuk setiap SJ-nya nanti dengan mudah bisa kita tentukan. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya, bentuk polinomialnya bukan seperti ini yang kita pakai, tapi adalah yang ini dia. Ya, yang ini dia. Kita akan bahas satu contoh sederhana di video berikutnya. Untuk video pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.